Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Amiruddin SPDMM dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tania Nur Fadila. Saya akan mempresentasikan bab 10 tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan penerapan teori geopolitik bangsa Indonesia. Salah satu kepentingan nasional dalam konsep wawasan Nusantara berdasarkan geopolitik adalah mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 45. Sehingga hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dari aspek geografi dalam menentukan kebijakan nasional. Sehingga prinsip geopolitik menjadi dasar perkembangan wawasan nasional. Bangsa Indonesia pertama kali mengaitkan geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Berdasarkan geopolitik, wilayah Indonesia adalah satu kesatuan yang satu dari Sabang sampai Merauke. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangunan, yaitu keadaan geografis, politik, dan strategi hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Ada dua kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. Apa sih fungsi wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lingkungannya, menghasilkan wawasan nasional. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tuannya. Namun tidak semua bangsa memiliki wawasan nasional. Inggris adalah salah satu contoh bangsa yang memiliki wawasan nasional yang berbunyi Britain rules the waves. Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya tetapi juga lautannya. Adapun bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional, yaitu wawasan Nusantara. Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah aspek historis. Dari segi sejarah, bahwa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal, yaitu pertama, kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kehidupan berbagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Kedua, kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Urgensi dan teori geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa. Ada banyak teori dalam bidang geopolitik. Salah satu teori yang paling berpengaruh adalah teori Lebensraum yang melahirkan teori autarkis. Penggabungan dari kedua teori tersebut menghasilkan teori panregionalisme. Teori ini berpandangan bahwa negara merupakan suatu organisme yang memiliki kecerdasan intelektual serta memerlukan ruang hidup. Tak ada satupun negara yang dapat hidup mandiri secara mutlak, dikarenakan terdapat banyak keterbatasan serta tidak meratanya ketersediaan sumber daya alam. Setiap negara akan mengalami interdependensi atau keadaan saling membutuhkan. Teori ini pun berpandangan bahwa satu bagian dunia yang relatif mempunyai persamaan dalam sifat-sifat geografis, ras, kebudayaan, dan dapat disatukan dalam satu kesatuan wilayah. Kondisi nyata di Indonesia ada beberapa jenis kondisi geografis bangsa Indonesia, yaitu kondisi fisik serta kondisi Indonesia ditinjau dari lokasinya. Yang pertama, ada beberapa kondisi fisik Indonesia, yaitu A. Letak geografis, B. Posisi silang, C. Iklim, D. Sumber-sumber daya alam, E. Faktor-faktor sosial politik. 2. Lokasi fiskal Indonesia. Keberadaan pada lokasi ini adalah faktor geopolitik utama yang mempengaruhi politikan di Indonesia. Berdasarkan kondisi fiskal Indonesia berada pada dua benua yang dihuni oleh berbagai bangsa yang memiliki karakteristik masing-masing, yaitu benua Asia dan Australia. Peranan geopolitik hal ini berkaitan langsung dengan peran-peran geopolitik. Adapun peran-peran tersebut adalah
A1 berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. 2. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintah dengan situasi dan kondisi alam. Ketiga, menentukan bentuk dan corak politik di luar dalam negeri. 4. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan. 5. Berusaha untuk meningkatkan posisi kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori-teori geopolitik lainnya. 6. Memenangkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan suatu negara. Ada 4 strategi yang diterapkan. Strategi pertama, peningkatkan pengelolaan geografi yang ada melalui pemahaman, inventarisasi, koordinasi, pengelolaan, penetapan dan pemanfaatan, sehingga dapat memberikan keuntungan di semua bidang kehidupan, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan, meningkatkan ekonomi dan stabilitas nasional. Selanjutnya, mampu meningkatkan bargaining position. Strategi 2, meningkatkan implementasi peraturan perundang-undangan melalui inventarisasi, koordinasi, penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang belum ada. Strategi ketiga, peningkatan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara melalui pendidikan baik formal maupun non-formal serta sosialisasi kepada seluruh masyarakat sehingga timbul kesadaran akan jati dirinya, tumbuh dan berkembangnya rasa kebangsaan, tidak mementingkan kepentingan diri ataupun kelompok ataupun golongan. Strategi 4, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan sehingga tumbuh dan berkembang kemampuan profesional di bidangnya, mampu bersaing dengan tenaga asing atau dari luar. Kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan adalah geopolitik Indonesia masih dipengaruhi oleh paradigma lama dan perkembangan geopolitik negara maju di kawasan sehingga daerah-daerah tertinggal dan wilayah-wilayah perbatasan masih merupakan wilayah yang terisolir. Untuk dapat mengatasi pengaruh perkembangan geopolitik di kawasan, perlu segera dilakukan penanganan berupa kebijakan dalam pembangunan nasional, serta implementasinya disesuaikan dengan kondisi geografi dan budaya daerah setempat. Kebijakan pertahanan tersebut harus dijabarkan ke dalam 3 grand strategi, yaitu mewujudkan pengamanan terhadap daerah-daerah tertinggal, khususnya perbatasan negara, dari berbagai bentuk ancaman termasuk pencurian SKE.